Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Amsal pasal 26 ayat 2. Amsal pasal 26 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tidak bahaya. Tidak bahaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 26 ayat yang kedua ini dikatakan seperti burung pipit mengirap. Mengirap di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengepak-ngepakkan sayapnya. Jadi ketika burung pipit mengirap, burung pipit mengepak-ngepakkan sayapnya, itu artinya bahwa burung pipit tersebut sedang terbang. Dan ketika burung pipit sedang mengirap, sedang mengepak-ngepakkan sayapnya, sedang terbang, dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kata seperti ini berarti gambaran burung pipit yang sedang terbang itu digambarkan seperti kutuk tanpa alasan. Burung layang-layang yang sedang terbang digambarkan seperti kutuk tanpa alasan. Burung pipit kalau terbang mengepak-ngepakkan sayapnya. Burung layang-layang ketika terbang di angkasa, dia tidak mengepakkan sayapnya, dia mengembangkan sayapnya melayang-layang. Dan itu disamakan dengan kutuk tanpa alasan. Tentunya burung yang sedang terbang dengan kutuk itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang memiliki arti yang berbeda. Burung yang sedang terbang dan kutuk memiliki makna yang berbeda. Namun di dalam ayat yang kita baca ini, bahwa burung yang sedang terbang itu disamakan seperti kutuk tanpa alasan. Artinya bahwa ada pelajaran yang sama yang dapat kita ambil dari burung yang sedang terbang ataupun dari kutuk tanpa alasan. Ada hal yang sama yang dapat kita simpulkan. Burung yang sedang terbang, baik itu burung pipit yang mengepak-ngepakkan sayapnya ataupun burung layang-layang yang terbangnya tidak mengepakkan sayapnya di angkasa. Burung yang sedang terbang sama sekali tidak berbahaya. Burung yang sedang terbang sama sekali tidak berbahaya. Tidak pernah ada ketika orang di jalan melihat burung terbang, dia ketakutan. Ya, ada burung sedang terbang, dia sembunyi, masuk ke dalam rumah, berlindung. Tidak ada. Burung yang sedang terbang itu tidak membahayakan. Burung yang sedang terbang tidak mendatangkan bahaya. Dan itu sama dengan kutuk tanpa alasan. Kutuk tanpa alasan itu tidak bahaya, tidak berbahaya. Dikatakan di dalam
kalimat bagian akhir bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Artinya bahwa kutuk tanpa alasan itu tidak berbahaya. Kutuk tanpa alasan itu tidak akan terjadi. Kutuk tersebut tidak akan dialami oleh orang yang dikutuk. Kutuk tanpa alasan tidak akan manjur. Jadi tidak berbahaya itu kutuk tanpa alasan. Kutuk tanpa alasan biasanya diucapkan oleh seseorang yang sedang dikuasai oleh amarah yang meledak-ledak. Kemarahan yang besar, emosi yang besar, membuat orang tersebut mengucapkan kutuk tanpa alasan. Menginginkan hal yang buruk terjadi atas orang lain. Tentunya orang yang dikutuk menginginkan hal yang tidak baik dialami oleh orang lain. Menginginkan hal-hal yang jahat menimpa orang yang dikutuknya. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak perlu takut dengan kutuk tanpa alasan. Kita tidak perlu takut dengan orang-orang yang mengutuk kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita tidak melakukan hal yang salah, terus ada orang yang mengutuk kita, kita tidak perlu takut. Itu adalah kutuk tanpa alasan, tidak berbahaya, tidak akan menimpa kita, tidak akan terjadi dalam hidup kita, dan tidak akan kita alami, karena itu kutuk tanpa alasan, kutuk yang tidak berbahaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ada orang yang tidak suka kepada kita, kemudian mengutuk kita, mengeluarkan kata-kata negatif bagi kita, jangan disimpan di hati, jangan diingat-ingat, buang. Lupakan kata-kata itu. Kalau kita tidak membuangnya, kalau kita mengingat-ingat kutuk yang diucapkan orang kepada kita, itu akan menjadi sampah dalam kehidupan kita. Itu akan mengganggu kehidupan kita. Jangan sampai kutuk tanpa alasan, jangan sampai perkataan negatif orang terhadap kita, karena kita melakukan hal yang benar, karena kita melakukan hal yang baik, itu mengintimidasi kita, membuat kita takut karena mendengar kutuk yang diucapkan oleh orang, membuat kita kehilangan damai sejahtera, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, karena teringat-ingat, terngiang-ngiang dengan kutuk yang disampaikan oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ada orang yang tidak suka, orang mengutuk kita, orang mendoakan kita hal yang tidak baik, orang mendoakan kita hal yang buruk supaya terjadi dalam hidup kita. Orang mengutuk kita, mendoakan kita supaya kita mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Itu tidak berbahaya. Kutuk tanpa alasan tidak berbahaya. Sama seperti burung yang sedang terbang. Jadi kalau kita
menjadi anak-anak Tuhan, kita hidup benar, kita hidup baik, ada orang yang nyepatani kita. Sudah, nggak usah dihiraukan, karena itu tidak berbahaya, itu tidak akan kena, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Lupakan, buang, jangan diingat-ingat perkataan negatif, kutuk yang diucapkan oleh orang terhadap kita. Lebih baik kita mengingat-ingat firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan di hati kita, dalam hidup kita, daripada kita mengingat-ingat hal-hal yang sampah. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu yang harus kita ingat. Karena perkataan Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Perkataan Tuhan itu mendatangkan kekuatan. Perkataan Tuhan itu menyembuhkan. Perkataan Tuhan itu menghidupkan. Dan lain sebagainya. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu mendatangkan hal-hal yang positif. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita simpan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jangan kita mengingat-ingat, menyimpan-nyimpan perkataan negatif yang diucapkan oleh orang, kutuk yang diucapkan oleh orang. Buang semuanya itu. Tidak perlu takut dengan kutuk tanpa alasan, karena tidak berbahaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan, kesaksian pertolongan Tuhan dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, masalah pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat baik bagi kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Bahwa kutuk-kutuk yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kami, ketika kami hidup di dalam Engkau, kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, semua doa-doa negatif bagi kami itu tidak berbahaya. Kami mau pegang firman-Mu, kami menyimpan firman-Mu, kami mau menyimpan hal-hal yang positif di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau membuang segala hal perkataan negatif yang diucapkan oleh orang kepada kami. Damai sejahtera-Mu melingkupi kami, tuntunan-Mu ada bagi kami, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.